Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan membaca, saudara menyimak di dalam firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga ia mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan mempraktekkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat cerita Daud, dimulai ketika dia dipilih oleh Allah. Saya terkesan ketika Allah memilih Daud, bukan melihat perawakan, bukan melihat gagahnya dia, tetapi Allah melihat hati. Saudara, setiap kita, Allah melihat hati kita. Nah, dari latar belakang ini, Daud diangkat menjadi raja karena pada saat itu Saul memberontak terhadap Allah sebetulnya. Saul melakukan hal yang jahat di mata Allah, dan akhirnya roh Allah keluar dari Saul. Dan saudara, pada saat itu dia ingin dihiburkan dengan kecapi, dan hanya Daud yang bisa menghiburnya. Nah, saudara yang terkasih, pada pasal 17 kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel itu diolok-oloki oleh orang Filistin. Perhatikan, pada saat itu ada pendekar yang begitu gagah perkasa, tingginya 2 meter sekian, besar sekali perawakannya, dan dia salah satu orang dari orang Filistin yang gagah berani, punya keahlian dalam perang. Dan dia mulai mengolok-ngolok orang Israel dan berkata, jika ada di antara kamu yang bisa memenangkan melawan aku secara pribadi, maka, dan jika aku kalah, maka kami, kerajaan Filistin, orang Filistin, akan tunduk terhadap Israel. Tetapi ketika kamu kalah, maka kamu harus tunduk. Saudara yang terkasih, ketika Saul melihat, dia sangat ketakutan. Dia melihat perawakan yang sangat tinggi. Dia adalah orang yang sangat tinggi, tetapi ketika dia melihat, wow, luar biasa, besar badannya, kuat makangna. Orang sana bilang. Nah, ini dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia ahli perang, dan ketakutan melanda orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang anak kecil yang masih kelihatan kemerah-merahan. Dia datang dan mulai, karena dia disuruh oleh bapaknya untuk berkunjung terhadap kakak-kakaknya.
Dan ketika dia sampai di medan pertempuran, dia mulai bertanya kepada penjaga, di mana kakak-kakakku? Oh, di medan perang sana. Saudara yang terkasih, ketika dia masuk di sana, apa yang dia dengar? Apa yang dia lihat? Dia melihat orang Israel ketakutan, dan orang Israel yang adalah umat Allah diolok-olok. Dan pada saat itu dia melihat, wah, kenapa tidak ada satu pun dari orang Israel untuk melawan dia? Dan dia maju. Dia meminta izin kepada Saul, izinkan aku melawan orang yang menghina umat Allah itu. Saul pun melihat Daud, pasti dia bilang, pasti akan begitu. Ini baru Saul yang kakak beradiknya pun pulang anak. Siapa? Karena kakaknya tahu dia pemberani. Kakak-kakaknya tahu ini Daud adalah orang pemberani. Sehingga ketika mereka bertanya kepadanya, dengan apa engkau melawan dia? Apakah engkau mampu melawan dia? Dia bilang, kalau Tuhan mengizinkan saya mengalahkan singa dan beruang, apalagi orang yang menghina Allahku ini, orang yang menghina umat Allahku ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terjadi. Dan akhirnya, singkat cerita, Saul mengizinkan dia, dan dia memakai risai, semua alat perang dia pakai. Tetapi ketika dia memakai alat perang itu, apa ya? Waktu dia mau pakai itu, dia keberatan. Bayangkan orang yang masih remaja memakai itu dan mengangkat pedang. Dia bilang, Tuanku Raja, aku tidak akan mampu melawan orang itu dengan peralatan ini semua, dengan perisai ini. Jadi dengan apa engkau akan melawan dia? Nah saudara, dia melepaskan seluruh perisainya dan dia mengambil, kalau orang Manado bilang ketepel, no? Tetapi di sana ada ya mirip ketepel, tetapi dia seperti kain dan diputar, dan di ujungnya ada tempat batu-batu itu yang dia ambil dari kali. Dia mengambil beberapa batu yang licin dan dia datang. Dan Goliat melihat dia dan tertawa. Goliat lihat kepada Daud dan tertawa ngolok. Goliat bilang, anjingkah aku? Sehingga engkau mau melempar aku dengan itu? Dia bilang, bukan manusia yang engkau lawan, tetapi Allah yang kusembah yang engkau lawan. Demi Allah umat Israel, engkau pasti akan tumbang. Saudara, dan jumbai itu yang dia taruh, dia putar, dan ketika dia melemparnya, tembuslah kepala Goliat itu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia tembus, matilah dia. Semua orang berteriak dan mengeluh-ngeluhkan Daud. Bahkan saudara, di pasal yang ke-18 kita melihat bagaimana ketika bangsa Israel mendapat kemenangan karena Daud, mereka berteriak. Pada pasal selanjutnya yang kita baca tadi selanjutnya, mereka berteriak, Daud berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu. Apa yang terjadi? Saul iri hati. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya dari latar belakang ini memberi judul persahabatan yang sejati. Ini muncul dari anak Saul dan Daud sendiri. Pada saat dia mengalami kemenangan, saudara baca baik-baik, di sana ada hal yang terjadi seolah-olah
Saul tidak mengenal Daud. Padahal sebelumnya ketika roh Allah jauh daripadanya, dia selalu mengundang Daud menjadi pelayannya. Dan baru dia bertanya, siapakah dia? Siapa dia? Hah? Siapa orang itu? Oh, anak Isai, orang Bethlehem. Panggil dia kemari. Siapakah saudara? Waduh, bukan main kalau saya sampai berkata, siapakah saudara yang hari-hari selalu dengan saya? Nah, siapakah saudara? Kamai. Tapi Daud menjawab dengan rendah hati. Saya anak Isai. Saya anak Isai, orang Bethlehem. Dan dia menahan dia. Pada waktu itulah, saudara, terjadilah pembicaraan antara Daud dan Yonatan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, persahabatan sejati ini terjalin di antara mereka. Dan saya melihat ada tiga hal yang membuat persahabatan itu menjadi intim. Saudara, adakah orang bersahabat kalau dia mencari muka? Tujuannya hanya cari muka. Ada lagi yang bermuka dua, saudara. Nah, ini satu cari muka, satu bermuka dua. Kalau saya tanya kepada saudara, bagaimana solusinya supaya menyelesaikan yang cari muka dan bermuka dua? Yang satu yang cari muka, setiap kali ingin menjadi sesuatu yang sangat tinggi, dia mau menjatuhkan yang di atas ke bawah. Kalau bermuka dua, dia mau cari aman dan dia berdiri. Kadang di sini dia, terima kasih Pak Pendeta, wah luar biasa Pak Pendeta. Nah, itu. Kalau dibalik, dia ceritakan kejelekan dengan lidah tadi. Kalau tadi lidah, sekarang muka. Bagaimana menyelesaikannya? Gampang, saudara. Yang satu cari muka, yang satu bermuka dua. Yang bermuka dua, kasih satu yang cari muka. Selesai persoalan. Kan gampang, nggak susah. Bermuka dua, kasih aja itu yang cari-cari muka, taruh dia. Supaya dia tidak seperti itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada persahabatan yang terjadi, yang terjalin kalau seseorang itu hanya mencari muka tujuannya. Saya bersahabat dengan si A supaya tujuan saya karena si A itu punya potensi untuk mengangkat saya. Dan saya harus tunduk terhadap dia. Kalau boleh, orang Jawa bilang kita gila. Ini teman saya seringkali bilang kepada saya, setiap daerah itu mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang mengangguk, ada yang memperlihatkan wibawa. Nah, yang mengangguk-angguk ini lama-lama ada tandunya di sini. Kalau dia sobat tandu, dia akan tandu itu di atas. Nah, yang jalan berwibawa, kalau dia memperlihatkan sederajat dengan dia akan perlihatkan bahwa dia orang hebat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang terjadi kepada mantan CEO Steve Jobs, CEO Apple. Dia mantan. Dia melihat bahwa orang-orang yang bermasalah di perusahaannya adalah orang-orang yang dapalia, mentereng dan intelektual tinggi. Sementara orang-orang yang rendah diinjak-injak. Yang pembuat masalah adalah orang-orang yang kelihatannya pinter, hebat, saudara. Nah, ini yang terjadi. Apa yang dibuat oleh Steve?
Dia memecat mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Dia kumpulkan dalam satu perusahaan semua orang yang dia lihat sombong, dan dia kumpulkan mereka dalam satu tim. Ketika mereka dikumpulkan dalam satu tim, saudara, apa yang terjadi? Yang sombong semua baku dapa semua di tempat yang satu tim ini. Tidak ada yang berendah, semua tinggi. Dan lama kelamahan akhirnya saling menghargai karena saling semua mempunyai kepintaran yang mumpuni, kehebatan yang mumpuni. Ini Steve Jobs bikin. Sementara orang-orang yang sama dia taruh dalam tim yang sama. Saudara, sebelum dia menjadi mantan, berubahlah perusahaan itu dan menjadi top. Nah, ini contoh yang terjadi. Tetapi apakah itu standar? Bukan, saudara. Alkitab berkata di dalam 1 Samuel 18, dia berkata begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudara, apa yang saudara dapati di sini? Yang pertama ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus bilang, harus sehati sepikir, sehati sejiwa, di dalam roh, saudara, di dalam roh, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus bilang, pada waktu orang-orang berkata, Guru, itu ada ibumu, itu ada saudaramu. Apa yang dia katakan? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Siapa sahabatku? Dan dia jawab sendiri, mereka yang melakukan kehendakku, dialah sahabat. Kadang-kadang orang berpikir, melakukan kehendak Bapa itu apa? Oh, lakukan A, lakukan B, lakukan B. C. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Saya minta satu orang membaca. Matius pasal 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini perbuatan baik atau bukan? Perbuatan baik. Bernubuat itu berkhotbah, menyampaikan firman, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat demi nama Yesus. Tetapi apa dia bilang? Enyalah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Kenapa? Karena dia inginkan mereka melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Satu orang lagi membaca Yohanes pasal 6. Masih murid yang sama. Ayat 28. Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, yang rela mati bagi saudara, yang rela menderita bagi saudara, yang rela dipakukan, disalibkan sebagai manusia. Dia adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Membuktikan dia adalah manusia, dia menderita, dia dicaci maki, dan dia merasa sakit ketika dicambuk, dan bahkan mati di kayu salib karena dosa manusia. Nah saudara,
Waktu kita berkata, Tuhan, aku mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Masuklah dalam hatiku, bertakhtalah dalam hatiku. Saudara dan saya, tempat berdiamnya Allah di dalam hati saudara. Dan itu yang terjadi kepada Daud. Daud dipilih karena hatinya melekat kepada Allah. Saudara, nah di sini ada pelajaran, 3 pelajaran penting yang kita bisa lihat. Yang pertama, Daud dan Yonatan sehati sejiwa. Persahabatan yang sejati sejiwa dimulai dari Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang rela berkorban bagi kita, yang rela mati di kayu salib. Dia mati karena saudara bukan orang hebat. Saudara dan saya adalah orang yang berdosa, yang selayaknya harus dimasukkan ke dalam lautan api. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa, dia rela berkorban bagi saudara. Dia rela mati. Ketika saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah sempurna secara status, tetapi secara praktis kita masih bisa jatuh dalam dosa. Masih seringkali jatuh dalam dosa. Terkadang sahabat, kalau yang namanya sahabat baru saling menggigit, saling menjatuhkan, itu bukan sahabat namanya. Saya juga curiga kalau seandainya dia berkata saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dia tidak pernah berpikir bagaimana sahabat yang sejati. Persekutuan yang indah adalah persekutuan yang penuh dengan persahabatan. Nah, saudara, kalau persahabatan, saya tidak akan pernah menjelekkan saudara, dan saudara tidak akan pernah menjelekkan saya. Tidak akan pernah. Ini namanya sehati sejiwa. Satu hati dan satu roh di dalam Yesus Kristus. Satu jiwa. Dan bayangkan, itu diberikan Allah kepada Daud dan Yonatan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga orang yang sehati sejiwa tidak akan pernah saling menghancurkan. Tidak akan pernah saling menceritakan, menjelekan. Seperti tadi pelajaran tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Mario. Dia jelaskan tentang lidah. Ketika menyampaikan sesuatu harus pikirkan dulu. Jangan sudah berkata baru salah kotek kita. So bilang baru salah. Sama dengan bulu-bulu burung yang dihambur. Sudah dihambur dulu baru bilang salah kotek kita. Nah, bagus kalau dia mengakui. Tapi kalau dia nak mengakui, Pak Pendeta, kalau dia bilang ya kasih hambur lagi, tambah lagi. Oh. Saudara yang terkasih, persahabatan bukan seperti itu. Persahabatan bukan menjelekkan orang lain, tetapi persahabatan harus ada sehati, sepikir, bukan menjatuhkan. Dan persahabatan juga bukan melihat status sosial, bukan melihat kedudukan, bukan melihat seperti itu. Tetapi persahabatan yang sejati berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Persahabatan sejati ini sehati sepikir, saudara. Yang kedua, yang saya dapati di sini, kita lihat dari ayat yang kedua dan ketiga. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia, Daud, seperti dirinya sendiri. Yang kedua, persahabatan sejati adalah saling mengasihi, seperti mengasihi diri sendiri. Ini yang teks bilang. Yonatan mengasihi mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Pak Pendeta Mario mengasihi saya seperti dirinya sendiri. Begitu sebaliknya. Apapun yang terjadi kepada Pak Pendeta Mario, kita ada di sana. Apapun yang terjadi dalam diri kita,
Pak Pendeta ada di sana. Menguatkan kita. Karena dia mengasihi, menghibur kita. Itu kesaksian tadi kan mengasihi. Belum dapat, so ada yang daftar, pinjam kan. Karena kita mengasihi itu. Nah, orang yang mengasihi adalah rela berkorban, Pak. Mengasihi rela berkorban. Perhatikan Yesus. Dia rela berkorban bagi saudara. Dia rela mati di kayu salib bagi saudara. Pengorbanannya bukan sembarangan. Saudara, bukan karena kebaikan saudara. Bukan karena saya berbuat baik. Nah, itu bukan pengorbanan. Pengorbanan adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Saudara tidak berbuat apa-apa. Saudara tidak melakukan apa-apa. Saudara ini harus dimurkai, dilemparkan ke dalam lautan api. Tetapi dia yang turun menjadi manusia. Dan dia dicaci maki, diludahi karena dia berkorban bagi saudara dan saya. Itu mengasihi. Saudara. Kalau saudara tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, persahabatan yang tidak ada kasih, nggak mungkin akan terjadi. Saya mengasihi istri saya, kalau setiap kali dia pulang pasar, kasih doi. Kalau dia nyak kasih doi, kita pemuka gantung akang belana. Nah, apakah itu kasih? Sebaliknya, kalau kita tidak memberi, baru dia tersenyum. Kan banyak di TikTok begitu. Marah-marah, sedang anak kecil so tahu, kasih 2.000, kasih 3.000, masih 5.000, 100.000 langsung. Berarti ya, kasih diukur dengan uang dan harta. Itu bukan persahabatan. Kasih itu sebetulnya adalah pengorbanan. Saya mau berkorban bagi saudara, saudara mau berkorban bagi saya. Itu tuh kasih. Tanpa pengorbanan, kita tidak akan pernah mengasihi gereja ini. Tanpa pengorbanan, kita tidak pernah akan berbuat. Mau tak tambah ini itu sunyanda. Nah, karena ini semua adalah pengorbanan. Dari mana? Dari saudara dan saya. Kita punya keinginan. Keinginan ini akan tercapai jika kita berkorban di sana. Pengorbanan itu hal yang sangat penting. Saudara berkorban dengan persembahan saudara, bukan besar kecilnya. Tetapi kerelaan hati saudara untuk memberi. Berkorban bagi pelayanan ini. Jika ada pelayan Tuhan yang mengalami kesulitan, saudara dan saya tahu bahwa dia bagian dari kita dan dia adalah sahabat kita. Seharusnya lah kita berkorban bagi mereka. Ini tuh orang anak Tuhan, orang percaya. Orang percaya tanpa pengorbanan, maka sia-sia. Bagaimana persahabatan terjalin? Memang waktu lihat pertama saya menghadiri pernikahan. Dan tadi malam, karena saya juga menjadi saksi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika ditanya pasangan ini, kamu berpacaran berapa lama? 7 tahun. Dia tanya pak laki-laki, Kong, langsung diterima? Nyanda. Berapa kali ditolak, Dang? 3. Kenapa 3 kali ditolak? Nih, tahu leh. Maka 3 kali dia bilang, ini komanso terakhir. Kalau dia tolak, berarti memang sonya nak jadi. Tapi puji Tuhan dia bilang, diterima. Saudara. Nah ditanyalah perempuan, 7 tahun. Memang katu cewek pasung no, begitu dah. Tuh MC bilang, masa ngana ndak lihat ini laki-laki peganteng sekali. Dia lagi, kong sampai ngana tolak 3 kali, kenapa dah ngana terima? Soalnya pertama dia cuma main-main dapat lihat. Kedua dia belum serius. Dan ketiga dia so serius. Kenapa?
Karena dijalin dari persahabatan. Dia bilang. Orang tepuk tangan. Pasti ketika saya berpacaran, saya harus bersahabat dulu. Itu dia penama orang Manado bilang baku sekolah kelakuan. Belajar kelakuan. Oh ternyata tapi istri berkelakuan seperti ini. Dia lihat apa kita, aduh ternyata kote. Nah kita langsung memahami. Kalau seandainya kita mengalami keuntungan, istri saya senyum. Kalau saya mengalami kerugian, setiap hari dia ulang-ulang. Habis. Kalau untung dia nyak cerita. Dia nyak pernah puji. Begitu kita sekolah DP kelakuan. Kenapa saya mengasihi? Karena itulah persahabatan. Persahabatan penuh pengorbanan. Tanpa pengorbanan bagaimana saya bisa bersahabat? Jadi mengasihi Bapak Ibu Saudara penuh pengorbanan. Dan ini yang terjadi. Dia rela berkorban. Yesus rela berkorban bagi saudara dan saya. Yesus mati di kayu salib karena dosa saudara dan saya. Yesus buatkan saudara adalah sahabatnya. Supaya setiap hari saudara menikmati kasih Tuhan. Melalui kebenaran firman. Melalui diskusi firman. Melalui belajar Alkitab. Saudara akan merindukan selalu. Bagaimana dia penuh dengan janji itu. Mazmur 119. Tadi yang disampaikan Pak Pendeta. Nah, saudara penuh dengan firman itu yang adalah antivirus. Nah, bagi orang percaya. Kerinduan saudara adalah selalu hidup mau mengasihi dia sebagai sahabat. Begitu juga saudara, pasti di antara kita tidak mau saling menjatuhkan. Itu pengorbanan. Bukan menjatuhkan. Ibu bukan sementara menjatuhkan saya. Tetapi mengingatkan saya supaya berjalan pada rel yang benar. Rel yang benar. Sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, dia katakan. Perhatikan ayat yang keempat dan kelima. Perhatikan baik-baik. Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya. Dan memberikannya kepada Daud juga baju perang. Sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Dan Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada pelajaran penting yang ketiga ini adalah seorang sahabat tidak iri hati. Mereka mempunyai hati yang rela memberkati terhadap sahabat. Tidak iri hati. Siapa tidak iri hati? Saudara perhatikan. Apa makna dari sini? Kenapa dia rela membuka jubahnya? Saudara perhatikan. Apa itu? Adakah kita berani berkata, saya punya jabatan, saya turunkan dan saya pindahkan ke sini? Ini yang dibuat oleh Yonatan. Dia adalah pangeran. Dia adalah yang siap untuk menggantikan Saul menjadi raja. Tetapi dia melihat bahwa Daudlah yang cocok untuk menjadi raja. Saya tidak layak. Buka jubah saya. Dia buka jubahnya dan dia berikan kepada Daud. Dia adalah putra mahkota, namun dia lepas jubahnya. Dia lepas kedudukannya untuk kemajuan Israel. Dia tidak melihat itu dari seorang sahabat. Tidak ada sifat iri hati, dengki. Pak Amiruddin bilang, kalau ada kedengkian, mesti ada kemurahan. Makanya Pak Udik dan Pak Piuk bersahabat. Mereka tidak bisa dipisahkan. Ayo. Setiap ambil keputusan, dong dua bagaimana? Aku sih cuma begini. Jadi itu. Orang nggak pernah barapat kong barapat. Semua orang barapat di Kadaudan ini nggak pernah barapat kong lama-lama. Yang penting ini
Kedengkian dan kemurahan. So bilang begini, sudah jadi. Nah, itu tuh sahabat. Pak Udi dengar saja Pak Biu, wih banjir. So di sana dia. Gembala belum di sana, dia so di sana. Nah, begitu sebaliknya. Karena sahabat dia bukan cuma simpati dan dia berkata, Pak Udi kita kuat simpati. Tetapi dia datang dan turut merasakan hal itu. Saya melihat ini, memang saya sangat bersyukur sekali karena ada pimpinan yang luar biasa memberi contoh sebagai sahabat. Dan saya melihat pengurus, 7 pengurus ini, kalau so duduk, yang ada itu baku ambil. A, B, C, ini kok begini, ini kok besukan begini. Pokoknya Pak Pendeta Mario masuk, Ibu Ella masuk, sampaikan, Pak, dorang langsung bagi. Setuju. Nyandak pernah dong tolak-tolak. Itu dia. Setuju. Gereja yang maju adalah gereja yang saling mengasihi. Persahabatan itu dipegang kuat. Itu tuh. Dan bayangkan saking dorang dua pesahabat tu kadengkian dan kemurahan, itu tujuannya Pak Udi dia kasih Bapak Piu. Napa? Cuma ada baku ganti dorang. Ketua, wakil ketua. Ini contoh. Ini contoh yang sangat luar biasa. Saudara, saya sangat bangga ada bersama-sama dengan jemaat Kadaudan. Yang semua adalah merasa orang ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Seorang sahabat yang baik, dia akan berkorban, dia mengasihi sehati sejiwa, dan dia akan memberikan apa yang ada padanya tanpa ada pertimbangan apa-apa. Saudara, ini yang terjadi. Dia tidak iri hati. Dia mempunyai rela untuk memberkati. Rela untuk memberkati, bukan menghujat, bukan menjatuhkan, tetapi rela untuk memberkati. Bahkan sampai tahtanya pun sebagai putra mahkota dia lepas dan dia berikan kepada Daud. Siapa Daud? Daud bukan keturunan raja, tetapi Allah yang mengangkat dia memang raja. Tapi Yonatan tahu nyanda, cuma diberi berpaut orang hati, dan itu luar biasa, saudara. Nah, saudara, kita baca Amsal pasal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Coba lihat, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, sahabat bukan menjadikan orang lain sebagai tumpuan kaki untuk diinjak. Tetapi justru Alkitab katakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sehingga yang pertama, Daud dan Yonatan sehati sejiwa. Yang kedua, Daud dan Yonatan saling mengasihi. Dan yang ketiga, Daud dan Yonatan tidak iri hati, tetapi mempunyai hati yang rela untuk memberkati sahabat. Seorang sahabat yang seperti inilah yang harusnya kita miliki. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi saudara, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan.